Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Mutiara Asita, MPM 090. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Peran Fintech Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM di Gunung Kidul selama masa pandemi COVID-19 yang dibimbing oleh Ibu Anandita Zulia Putri, MACC AK. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 114 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi atau SNKI yang berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan inklusi keuangan adalah literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan survei nasional literasi keuangan pada tahun 2019. Menurut Winarto, berdasarkan hasil survei, indeks literasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 8,33% dari 29,7% pada tahun 2016 dan 38,3% pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul menyatakan bahwa penduduk miskin itu mengalami peningkatan sebanyak 4,18 ribu jiwa. Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang besar sehingga beberapa layanan keuangan digital semakin memudahkan masyarakat umum untuk mengakses produk keuangan baik yang dikeluarkan oleh lembaga maupun fintech. Yang penting UMKM itu bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Dewi 2020, pandemi COVID-19 sebagai salah satu faktor yang berhasil menggoyahkan dunia termasuk pada wilayah Gunung Kidul yang mengalami kelumpuhan ekonomi, penurunan produksi, industri yang bangkrut, pemecatan karyawan, di Gunung Kidul mengalami peningkatan sebesar 586 unit. Pada tahun 2020, jumlah UMKM sebanyak 23.209 unit terdiri dari usaha mikro, 21.493 unit, usaha kecil 1.685 unit, dan 31 unit usaha menengah. Motivasi. Nah, pada penelitian terdahulu itu tidak memberikan hasil yang konsisten, menurut Natalia 2020. Nah, pada pertumbuhan ekonomi, masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, baik melalui literasi keuangan maupun pemanfaatan fintech di kalangan masyarakat. Bab 2, yaitu landasan teori dan hipotesis. Pertama, kajian teori. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM di sini itu berperan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Antara lain untuk pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, pemerataan hasil pembangunan, dan lain sebagainya. Menurut Marini, tahun 2020. Teori perilaku terencana. Nah, teori perilaku terencana ini merupakan alat untuk mengukur perilaku individu berdasarkan keyakinan atas informasi yang diperoleh dan individu memiliki sumber daya. Maka, individu tersebut dapat berhasil. Nah, berhasil atau tidaknya itu tergantung pada motivasi dan kemampuan seseorang. Menurut Iliana, tahun 2021. Selanjutnya, inklusi keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 76 garing POJK titik 7 garing 2016, inklusi keuangan adalah terjadinya akses ke berbagai lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Literasi keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 76 garing POJK titik 07 tahun 2016 itu menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku menuju perbaikan kualitas dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, fintech. Fintech atau yang sering disebut dengan keuangan digital. Menurut Bank Indonesia tahun 2018, fintech adalah hasil kombinasi antara layanan jasa keuangan dan teknologi yang pada akhirnya memoderasi model bisnis dari konvensional menjadi modern. Rumusan hipotesis. Yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Nah, literasi keuangan dalam suatu populasi itu dapat meningkat kepemilikan akun dan memiliki dampak terbesar di negara-negara dengan tingkat pemahaman yang rendah. Menurut Plus 2017. Nah, semakin banyak informasi yang didapatkan, maka semakin tinggi juga pengetahuan keuangan yang dimiliki yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan fintech terhadap inklusi keuangan. Nah, di sini tuh fintech berperan penting dalam menjembatani UMKM dalam permodalan untuk mengembangkan bisnisnya. Menurut Mulasiwi dan Julia Levy tahun 2020. Nah, menurut Damayanti dan Zakarias tahun 2020 itu menyatakan bahwa indeks inklusi keuangan untuk pengguna fintech milenial itu berbeda dalam kategori tinggi, yang berarti penggunaan fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022. Nah, penyebaran kuesioner yang dilakukan selama 2 minggu dari tanggal 13 sampai 20 Januari 2022 yang berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul. Populasi yang dipakai penelitian ini adalah UMKM di Gunung Kidul. Sampel penelitian ini diambil dari 96 pelaku UMKM makanan olahan di Kabupaten Gunung Kidul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling incidental. Nah, sampel incidental itu merupakan suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.
Nah, variabel dalam penelitian ini yaitu inklusi keuangan. Nah, indikator pada variabel dependen ini adalah ketersediaan atau akses, penggunaan, dan kualitas. Variabel independen yaitu variabel yang dipercaya dapat mempengaruhi hasil pengukuran dari penelitian. Nah, variabel independen dalam penelitian ini adalah literasi keuangan dan fintech. Yang pertama itu literasi keuangan. Nah, indikator yang digunakan itu menurut Natalia 2020. Nah, indikator yang digunakan yaitu pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan. Yang kedua, fintech. Nah, fintech ini itu indikator gabungan dari Ramesti dan Yulianti tahun 2021 dan Iriana tahun 2021. Yang indikatornya itu P2P lending and crowdfunding, risk and investment management, payment, settlement, and learning, dan market agregator. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner. Teknik analisis data. Penelitian ini tentang pengaruh fintech, literasi keuangan terhadap inklusi keuangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan bantuan aplikasi program SPSS versi 25. Statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, mengatur data yang berguna untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari variabel yang telah diteliti. Nah, selanjutnya uji validitas. Uji validitas yang digunakan untuk mengukur tingkat keabsahan atau kevalidan suatu kuesioner. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 2-3 kali atau lebih gejala yang sama. Uji regresi linear berganda. Nah, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda karena variabel independen dalam penelitian lebih dari satu. Uji F itu berfungsi untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengestimasi nilai sebenarnya. Nah, uji T itu berfungsi untuk mengetahui signifikasi pengaruh pada masing-masing independen terhadap variabel dependen. Hasil uji validitas inklusi keuangan, literasi keuangan, dan fintech menunjukkan valid. Ditunjukkan dengan hasil signifikansi kurang dari 5% karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa data dari semua variabel dapat dikatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 7%. Regresi linear berganda yang dapat diuraikan yang pertama pada persamaan nilai konstannya sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan fintech bersifat konstan, maka inklusi keuangan sebesar 0,000. Yang kedua, nilai koefisien regresi sebesar 0,516 menunjukkan jika literasi keuangan meningkat sebesar 1, maka inklusi keuangan akan meningkat sebesar 0,516. Yang ketiga, nilai koefisien regresi sebesar min 0,053 yang menunjukkan jika fintech meningkat sebesar 1, maka inklusi keuangan akan meningkat sebesar min 0,053. Uji koefisien determinasi nilai adjusted R square itu 34%, yang berarti variabel inklusi keuangan dipengaruhi oleh literasi keuangan dan fintech, sedangkan sisanya 66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Uji F diperoleh F hitung sebesar 23,664 dengan signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan literasi keuangan dan fintech secara bersama-sama berpengaruh terhadap inklusi keuangan karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5%. Uji T dapat diuraikan. Yang pertama, hasil hipotesis pertama menunjukkan variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikansi 0,000 atau terdukung karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5%. Yang kedua, hasil hipotesis yang kedua menunjukkan variabel fintech memiliki nilai signifikansi 0,372 itu tidak terdukung karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Pembahasan hasil penelitian yang pertama, pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel literasi keuangan berpengaruh pada inklusi keuangan. Literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap inklusi keuangan dengan menunjukkan bahwa perubahan positif dalam tingkat keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman, serta konsep keuangan dasar mengenai keuangan layanan dan dikaitkan dengan peningkatan inklusi keuangan dalam hal akses, penggunaan, dan kualitas di antara individu. Yang kedua, pengaruh fintech terhadap inklusi keuangan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel fintech terhadap inklusi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Hasil tersebut berbeda dengan temuan Marini. Penelitiannya itu secara sistematis tidak dapat membuktikan bahwa fintech berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Kesimpulan. Yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan. Yang kedua, fintech tidak berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan. Sarannya, yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi inklusi keuangan, seperti efikasi diri dan intention adopt fintech. Menurut Kurniasari dan Andini tahun 2021 dan Yahya Rahayu tahun 2020. Yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator lain yang berbeda dengan penelitian ini, seperti pengetahuan fintech, efektivitas, dan minat bertransaksi menggunakan fintech menurut Iriana tahun 2021. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.